Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denenda Febriasyadi dengan NIM H5401221096 dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah angkatan 59. Pada kesempatan kali ini, saya pertama akan mencoba menjelaskan dulu terkait apa itu VAR gitu yang ada definisinya. VAR adalah biasa disebut dengan vektor autoregresif, model statistik multivariat untuk menganalisis dinamika antar beberapa deret waktu. Model ini memperluas autoregresif univariat dengan memasukkan nilai like dari semua variabel dalam sistem, bukan hanya nilai masa lalu dari satu variabel atau yang lainnya. Lalu siapa yang menggunakan VAR? Awalnya dikembangkan oleh Cliff Granger di era 1960-an, populer di ekonomi makro sejak 1970-an, dan digunakan oleh ekonom, analisis pasar keuangan, dan ilmuwan data. Lalu juga bisa dapat diaplikasikan dalam epidemiologi, biologi, dan medis untuk memodelkan interaksi variabel seperti laju reproduksi virus, tekanan darah, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, kapan digunakan? Saat ini, saat ketika memiliki variabel time series dan ingin memahami bagaimana variabel tersebut saling mempengaruhi dari waktu ke waktu. Lalu cocok juga bila deret waktu bersifat stasioner atau dapat distasionerkan setelah diferensiasi. Selanjutnya, di mana model ini biasa diterapkan. Pertama, laboratorium riset ekonomi dan keuangan, lingkungan analisis bisnis atau melakukan indikator ekonomi seperti GDP, inflasi, dan suku bunga. Lalu, pada bidang medis dan epidemiologi biasanya menggunakan korelasi antara tanda vital pasien. Lalu, mengapa VAR digunakan? Pertama, membolehkan feedback simultan, satu variabel bisa mengaruhi variabel lain dan sebaliknya, memberikan performa peramalan yang baik dibandingkan model AR tunggal, juga tidak memerlukan asumsi struktur kausal tertentu, kecuali untuk struktur VAR hanya butuh data variabel yang diduga saling mempengaruhi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, spesifikasi, tentukan variabel endogen dan jumlah leg. Lalu estimation, lalu validasi dan diagnostik, lalu analisis struktural dan forecasting. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan gitu ya dari penggunaan analisis VAR ini. Di sini yang pertama tentu saja menggunakan studio dan dengan data yang atau codingan yang sudah dimasukkan ke dalam sini. Lalu untuk datanya juga sudah dimasukkan, yang mana masing-masing ini menggunakan atau data itu diubah jadi numerik terlebih dahulu tadi. Oke. Nah, mungkin langsung aja di sini yang pertama adalah kita coba scrap dulu datanya ke time series. Data yang tadi saya sudah impor, kita langsung run. Nah, di sini datanya sudah berubah gitu ya menjadi yang data time series dengan frekuensinya 12 atau satu tahun, berisi 12 bulan. Lalu untuk selanjutnya kita coba lihat plotnya, atau nanti akan keluar gitu ya visualisasi dari grafiknya. Nah, ini sudah keluar untuk plotnya seperti ini mulai dari tahun 2019 sampai 2013. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk uji stasioner dari yang M1-nya itu kita coba di level, lalu juga di first difference-nya, begitu juga dengan yang imani. Kita langsung blok, lalu kita coba run. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Kita coba lihat sejenak. Oke, dari hasil menunjukkan bahwasannya dua-duanya atau dari yang M1 maupun yang iman itu stasioner di bagian first difference gitu, jadi bukan pada level. Jadi itu untuk yang imani sama M1 ini stasioner ketika setelah melewati level, tapi itu belum stasioner, lanjut ke first difference baru stasioner. Nah, lalu untuk selanjutnya kita coba untuk menentukan like optimum gitu ya, menggunakan urca dan vars. Kita langsung blok aja, lalu kita run. Nah, di sini sudah keluar gitu ya hasilnya. Kita coba lihat yang mana di sini kita coba melihat di selectionnya gitu ya. Ada IC itu nilai 7, HQ-nya itu 1, NSC 1, dan FP-nya itu 6. Nah, untuk selanjutnya kita coba estimasi VAR.
kita coba tadi ya salah satu dari hasil yang apa namanya, yang A, I, C, H, Q, S, T, F, G, ini kan ada 6 ya. Kita coba set di P nya itu sama dengan 6. Nah, kita langsung aja kita blok, lalu kita run. Nah, di sini keluar gitu ya. Kita coba di estimasi var ya. Tadi sudah kita running, di sini keluar untuk hasil-hasilnya. Oke. Lalu kita langsung aja coba ke cek stabilan gitu. Kita blok, lalu kita iniin aja langsung. Nah, di sini terlihat gitu ya hasilnya pada pertama gitu, angka pertamanya di sini rata-rata itu dimulai dari 0, sekian gitu, dan nilai yang 1, itu hanya ada 1 gitu di bagian yang pertama sini. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, walau bisa ada salah satu hasilnya yang tidak lolos itu karena lebih dari 1 seperti itu. Nah, coba tadi setelah kita melihat dari bagian stabilannya, kita coba cek integrasinya. Kita blok integrasinya, dan di sini sudah keluar gitu ya hasilnya. Yang mana ketika melihat dari hasilnya, kita coba lihat yang R-nya dulu. Nah, di R sama dengan 0 itu lebih besar dari pada critical value yang di sampingnya gitu ya, di samping-sampingnya sini. Yang mana bisa dibilang kointegrasinya ini tidak ada gitu, karena ya tadi yang bagian sini lebih besar daripada critical value yang lainnya. Seperti itu. Nah, lalu coba kita lanjut ke estimasi ulang dulu ya model var ini. Kita coba blok, kita run. Nah, di sini keluar gitu untuk hasilnya. Bisa dilihat dari hasilnya ini ada yang bintang-bintang sini ya. Nih, di bagian sini yang di LN ini. Nah, ini tuh bisa dibilang menunjukkan bahwasannya nilai ini tuh dipengaruhi oleh periode-periode sebelumnya gitu yang ada bintangnya. Nah, lalu selanjutnya kita coba untuk uji autokorelasi gitu ya. Kita langsung run. Di sini sudah keluar itu ya hasilnya, bahwasannya value-nya ini lebih besar daripada 0,5, yang mana artinya lolos gitu ya untuk uji korelasinya, autokorelasinya. Kita langsung lanjut aja ke uji heteroskedastisitasnya. Kita coba run. Di sini juga sama untuk heteroskedastisitasnya itu lebih dari 0,05, yang mana artinya itu juga lolos untuk uji autocall atau heteroskedastisitas ya. Lalu kita coba untuk uji normalitas residual. Kita run. Sini terlihat juga bahwasannya semua lebih besar daripada 0,05, berarti lolos. Dan bisa disimpulkan bahwasannya semua uji asumsi klasik ini lolos gitu ya, dari mulai autokorelasi, heteros hingga normalitas. Nah, selanjutnya kita coba untuk cek kestabilan akar itu atau roots ini ya. Kita cek rootsnya, kita coba running. Nah, di sini terlihat hasilnya tadi ya, sama sebenarnya kayak yang tadi sebelumnya, tapi di sini yang berbeda itu ada grafiknya, muncul gitu grafiknya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba untuk uji Granger. Kita tinggal pencet aja, yang mana kita akan lihat hasilnya bareng-bareng. Nah, di sini lebih dari 0,05 gitu ya untuk P value-nya, yang mana artinya ini tidak bisa diprediksi gitu ya. Ini kan yang di bagian M1 ya, M1 sama imaninya gitu ya. Jadi ini kayak ibaratnya tidak bisa diprediksi atau susah itu karena P value-nya lebih dari 0,05. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagian IRF-nya. Kita yang IRF tuh yang guncangan itu ya, atau shock pada ini ada data. Kita coba langsung pencet set, apakah hasilnya keluar. Oke. Oh gini, kita
tadi kurang. Kita coba lagi. Oke, ada sedikit error di sini ya untuk yang bagian plots ya. Tapi mungkin sebelumnya saya sudah mencoba gitu ya untuk yang bagian plot dari IRF-nya ini sendiri gitu ya, atau gambarnya. Sebenarnya dari gambar itu yang terjadi adalah, saya coba jelaskan saja karena tadi sempat beberapa kali error, mohon maaf. Jadi kalau diulang dari awal lagi takut ada kesalahan, jadi nggak jadi videonya. Nah, mungkin di sini saya coba menjelaskan gitu karena tadi saya sempat udah mencoba untuk yang bagian IRF-nya atau plotnya, dimana hasilnya itu dari interpretasinya, garis hitam dimulai sedikit negatif lalu naik ke positif pada periode selanjutnya, yang mengindikasikan bahwa setelah shock terjadi, LNM1 awalnya turun lalu meningkat dalam jangka waktu berikutnya. Garis merahnya bentuk zona lebar di sekitar garis hitam, yang berarti ketidakpastian cukup signifikan, terutama pada periode awal. Dan jika garis hitam benar-benar berada di luar rentang merah, itu menunjukkan efek ya secara statistik itu signifikan, dan jika berada di dalam rentang, efeknya bisa jadi tidak berbeda dari 0 secara statistik. Seperti itu. Mohon maaf banget. Oh, ini sudah ada untuk gambar ya tadi ya. Seperti yang sudah saya jelaskan karena khawatirnya tadi error. Lalu kita lanjut aja ke bagian FFPD. Nah, di sini sudah keluar gitu ya. Dan untuk ininya terdapat balok gelap yang mendominasi gitu ya, dan disebut variabel tersebut cenderung endogen dominan. Dan jika terdapat bagian terang yang cukup besar, variabel lain mempunyai atau punya efek signifikan dalam meningkatkan ketidakpastian prediksi variabel target. Juga perubahan pola dari horizon awal ke akhir menunjukkan dynamics lintas periode atau variabel yang menunjukkan seberapa cepat kontribusi variabel lain naik atau turun dari waktu ke waktu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan video dan demonstrasi terkait VAR. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari pengerjaan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.